di mana kita pernah sering mendengarkan sebuah kisah, yang di mana kisah tersebut Allah berikan kepada ujian kepada mereka. Angkatal utama sahabat diwiringi pacopol Allah Ta'ala diungkana. Yang pertama adalah orang kena kusta atau malah sauli. Kemudian yang kedua adalah orang yang mempunyai kepala tapi tidak mempunyai rambut alias botak. Orang yang ketiga yaitu diberikan mata namun tidak bisa untuk melihat alias buta. Bahkan karena agak diwaktuna diwiringi kesempatan. Pada saat Allah memberikan kesempatan kepada mereka dengan memberikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Non-noni malaikatnya Allah Ta'ala dengan menyamar dan ingin menguji tiga orang tersebut. Orang pertama menghampiri kepada kusta yang mempunyai penyakit kulit. Di saat malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghampiri orang pertama, nalepani itu malah sembunyi. Maka dari malaikat yang magatosi dinasa ini tinggi melocoka, maka dari itu malah seuli. Saya ingin mencari sebuah perkampungan, yaitu ingin mencari kepada orang yang pintar yang bisa menyembuhkan penyakit saya, yaitu tepatnya penyakit kulit saya. Maka dia malaikat yang sedang menyamar, saya bisa obati. Silakan minum ramuan yang saya punya, insya Allah. Pak jadi nasi itulah saya tak pernah minum apapun. Dengan mujizat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikanlah pajatong merasa engkau dan punani yang sebelumnya merasa wilisi memang mencari terbiasa, dia kembali seperti orang-orang yang lainnya yaitu sama sekali tidak mempunyai namanya penyakit. Kemudian ditanyalah kembali permintaan yang kedua, kira-kira kau punya mengagatos nasi melo tilau. Maka dia mantap malasa uli lo macina karena sematu kaota. Maka dia malaikat yang sedang menyamar, silakan pergi ke balik gunung itu, kamu akan mendapatkan sebuah unta dan silakan kamu pelihara itu karena itu adalah punya saya. Malaikat pun menghampiri kepada orang yang kedua, yang dimana orang kedua mempunyai kepala namun tidak mempunyai rambut alias botak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata-kata yang afdal kita ucapkan selain kata-kata alhamdulillah, karena limpahan rahmat dan taufiknya lah sehingga pada hari ini meskipun kita masih merasakan yang namanya COVID-19, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi yang namanya nikmat iman, kita masih diberi yang namanya
kesehatan. Sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Tiada guna dan tiada lain yakni menjalankan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Begitupun juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebagai Nabi penutup di muka bumi yang telah membawa sebuah kebenaran, yang dimana kebenaran itu telah mengangkat derajat umat manusia, khususnya kepada umat Nabiullah Muhammad SAW, dan mengangkatnya dari lembah kegelapan menuju lembah alam terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan yang namanya manusia. Nah, pancaki Allah taala libukna yitanai. Si kira-kira ada maksud dan tujuan yang dimana harus dilalui oleh setiap manusia. Yang paling utama yang harus kita lakukan yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua tujuan tersebut, ini dua jelokan akal rapanya, bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan oleh manusia. Tania zaman melemak jame agina surah Allah taala niliri agina pusaka Allah taala, melainkan itu adalah hal yang paling sulit. Yene jama-jama kami namaraji jame padana rupa tahun risesena agina surah Allah taala niliri agina pusaka Allah taala. Karena buktinya apa? Masih banyak saudara-saudara muslim kita melakukan apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak saudara-saudara muslim kita melalaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sebelumnya manusia pernah diperdebatkan orang kita orang Allah taala tur libuna itana. Kita selaku manusia pernah tidak diharapkan di muka bumi. Karena kenapa? Dalam Al-Quran mengatakan qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dia Allah taala melalui malaikat, sungguhnya saya ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat pun menjawab, ya Allah ya Rabb, apakah belum puas dengan cara penyembahan kami kepada Engkau ya Allah? Puan dia paganasa na sokku bateta idi rupa tahu idi malaikai makasih aku idi puan. Maka dia Allah taala, sesungguhnya saya mengetahui sesuatu apa yang kamu tidak ketahui. Malaikat berpendapat bahwa manusia itu ya Allah akan kurang lebih dengan jin, yang dimana jin itu hanya mampu merusak dan susah untuk bertobat. Ya Allah ya Rabb, iya rona serupa tahu macam maka seorang dia ising maparaka. Jikalau Allah menghendaki menciptakan manusia di muka bumi ini akan kurang lebih dengan jin, madu tak membawa pemundur liburi tanah. Maka dia Allah taala makor nasib bukan nasib upah, iya nanti nasib upah itu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang mudah. Maka dari itu
kita selaku manusia yang beriman tapa mai gai asyukuru kata loro Allah Ta'ala nasabamani kita masih mempercayakan selaku umat daripada Muhammad SAW yaitu mampu menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjauhi segala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita harus banyak-banyak bersyukur? Tania pamak kadami galiwirini dan nawati majalah syukur lolo Allah Ta'ala bukan seperti itu. Tania pa igara warampara nawati syukur lolo Allah Ta'ala bukan dari segi itu telah ukurnya. Yang namanya bagi bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada saat kita bangun di panadin kamu pimasumut tamai karena watak kali tak ini lupa tahu kau ni orang patut bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan kenapa? Banyaknya berjuta-juta orang yang ada di bawah tanah, orang yang telah meninggalkan kita semua. Koding kita secara batiniah nomada polisi dilebuni tanah. Dia tidak minta waktu yang banyak. Dia hanya minta waktu sebentar. Untuk apa? Dia ingin kembali ke muka bumi ini yang dari itu sumpah Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain yang dia minta untuk kembali ke muka bumi ini, yaitu ingin kembali ke muka bumi ini, yaitu melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaknya yang ada di luar sana, bahkan berjuta-juta yang ada di rumah sakit sana yang ingin hidup sehat. Melotu majak-majak tapi kenal orang Allah Ta'ala diberikan sebuah kesehatan itu kepada mereka sampai-sampai dia terbaring, dia terkapar, dia tidak bisa melakukan apa-apa disebabkan karena sebuah penyakit yang telah dirasakan pada saat ini. Ini tuang dulemu pagi dulemu pemanyawa si bawa malicin dulemu pemotor si bawa malicin masih bisa beraktivitas dengan baik. Agak mau kira-kira melo tasakaran boleh di sisi apa pinjaman Allah Ta'ala. Di situ patutnya kita harus bersyukur. La syakartum la azidannakum wa la kafartum inna azabi lasyadid. Niki nasi tomega syukurna wa Allah Ta'ala. Sesungguhnya akan diberikan lebih, dan jika mereka mengingkari nasakarni pinjaman total Allah Ta'ala majapuna pacalanna yang kai kami nama padi. Sidang jawab rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana kita pernah sering dengar bahwa kepatutan sebuah bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana kita pernah sering mendengarkan sebuah kisah yang di mana kisah tersebut Allah berikan kepada ujian kepada mereka. Angkatal tumas sahabat diberi pacopol Allah Ta'ala diungkana. Yang pertama adalah orang kena kusta atau malah sauli. Kemudian yang kedua adalah orang yang mempunyai kepala tapi tidak mempunyai rambut alias botak. Orang yang ketiga yaitu diberikan mata namun tidak bisa untuk melihat alias buta. Bahkan karena agak hiwatuna liwalini kesempatan. Pada saat Allah memberikan kesempatan kepada mereka dengan memberikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Non-noni malaikatnya Allah Ta'ala dibuat tanah dengan menyamar dan ingin menguji tiga orang tersebut. Orang pertama menghampiri kepada kusta yang mempunyai penyakit kulit. Di saat malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghampiri orang pertama, nalepani itu malah sembunyi. Maka dari malaikat yang magatosi dinasal ini ditinggi melucukkan, maka dari itu malah seuli. Saya ingin mencari sebuah perkampungan, yaitu ingin mencari kepada orang yang pintar yang bisa menyembuhkan penyakit saya, yaitu tepatnya penyakit kulit saya. Maka dia malaikat yang sedang menyamar, saya bisa obati. Silakan minum ramuan yang saya punya, insya Allah. Pagi nasi itulah saya tak pernah dimakukur. Dengan mujizat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikanlah pajatongan nilasa engkau nak punani yang sebelumnya merasa wili-wili memang mencari terbiasa, dia kembali seperti orang-orang yang lainnya yang itu sama sekali tidak mempunyai namanya penyakit. Kemudian ditanyalah kembali permintaan yang kedua,
kira-kira punya mengaga to sina semilo tilau makde manta malasa ulie lo macina kana sematu kaota makde malaikat yang sedang menyamar, silakan pergi ke balik gunung itu, kamu akan mendapatkan sebuah unta dan silakan kamu pelihara itu karena itu adalah punya saya. Malaikat pun mengakui kepada orang yang kedua, yang dimana orang kedua mempunyai kepala namun tidak mempunyai rambut alias botak. Ditanyai dengan pertanyaan yang sama dengan orang yang pertama. Mantan botak disembuhkan dari penyakitnya, ditumbuhkan kembali rambut-rambut yang ada di atas kepalanya, sehingga seperti dengan manusia-manusia yang lainnya. Kemudian diberikanlah pertanyaan kedua, dia pun memilih sebuah sapi dan malaikat pun mengatakan, silakan pergi ke balik gunung itu, kamu akan mendapatkan sapi, silakan kamu pelihara karena sapi yang telah saya tunjukkan barusan adalah milik saya. Malaikat pun menghampiri kepada orang yang ketiga, yang dimana orang ketiga mempunyai mata namun tidak bisa untuk melihat alias buta. Pada saat diberikan sebuah pertanyaan yang sama, makadai manta butai, saya ingin memelihara yang namanya kambing. Diberikanlah sebuah kambing tersebut. Pada saat itu malaikat pun pergi. Dan setelah beberapa tahun kemudian Allah ingin menguji hamba-hamba yang sudah diberikan sebuah kenikmatan, yang manakah hambanya yang mampu untuk bersyukur dan yang manakah hambanya yang tidak mampu untuk bersyukur. Maka Allah Ta'ala malaikat nono kopi merlibuni tanah sapara lagi ataku kurai malai pap nyaman, berikan sebuah ujian kepada mereka apakah dia mampu bersyukur dengan apa yang saya sudah berikan kepada mereka. Yari kana sakar tomi papenya mengungkit pun lagi. Malaikat pun kembali dan ingin menguji kepada orang tiga tersebut, yang dimana Allah sudah titipkan sebuah kenikmatan, kemewahan kepada mereka bertiga, dan ingin diuji sampai di mana dia mampu untuk bersyukur. Di saat malaikat Allah mengambil kepada orang yang pertama, yaitu mantan kusta, dia pun mengingkari bahwa dirinya, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, yero engke orang perang engke nak pundangi nasakarni nasabali nasengi, itu adalah amanah dari orang tuanya, itu adalah warisan dari orang tuanya. Nasakarni sampai-sampai malaikat yang sedang menyamar kembali bertanya, maka datangnya nasab idi fiolo diwirila sepuluh Allah Ta'ala dalam keadaan penyakit kulit. Nasab karatui maka dia dan nasab tahu diwiring dijajian teleponi dan saya tidak pernah mempunyai penyakit seperti itu, lebih-lebih yang kita tuduhkan yang namanya penyakit kusta. Dia pun mengingkar semua kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada mereka, yang dimana mereka sudah mengingkari kesehatan yang sudah diberikan kepada mereka, sampai-sampai dipacapu mana di sini dari orang perangai. Kemudian Allah memberikan sebuah penyakit kepada mereka dan dia kembali menjadi penyakit kulit. Malaikat pun mengambil kepada orang yang kedua dengan jawaban yang sama dengan orang yang pertama. Mati dengan topo ulu engke na tungkai makoto propeman licu pim mencari dega kemana nasabamagi nasakar topa penyama engke pura diwering pul Allah Ta'ala. Malaikat pun berpindah kepada orang yang ketiga, yang dimana orang ketiga tersebut pada saat malaikat sampai kepada si mantan buta, langsung itu dimakani mantan buta yang saya akan berikan sepikul emas yang saya punya. Makani malaikat ada karena semua bunga-bunga makdiri, makani mantan buta mapak itu paling nasa perelota, saya akan tambahkan jakam menginasi dari sini segepok emas. Dia nasa legenda si seta, saya akan cukupkan dua. Maka dia malaikat dalam bengkak ia nasa surona Allah Ta'ala, saya datang ke muka bumi ini, saya ingin disuruh untuk memuji kalian semua, dan ternyata si mantan buta kamu mampu untuk bersyukur, dan di antara dua temanmu si botak dan si kusta telah mengingkari apa yang Allah sudah berikan kepada mereka, dan dia pun kembali seperti sedia kala, yaitu mempunyai yang namanya penyakit masing-masing. Apa yang harus kita petik daripada kisah ini? Yaitu perbanyaklah rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa media syukur kita lorong Allah Taala. Namun di mentoi mencari lalu, naturungi pamasi tempat betul Allah Taala.
bukan hanya di dunia melainkan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang telah saya sampaikan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa zikrati wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.